Cerita kronologi eksekusi mati DNA Aidit di Sumur Tua. DNA Aidit atau Dipa Nusantara Aidit adalah seorang menteri koordinator dalam Kabinet Dwikora dan Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, PKI. Aidit dianggap oleh Soeharto sebagai orang yang bertanggung jawab atas percobaan kudeta G30S atau Gerakan 30 September atau Gestapo. Cerita di balik eksekusi mati juga menarik untuk diketahui, bagaimana kronologi penangkapan dan eksekusinya di Sumur Tua. Bagaimana nasib Aidit? Apakah dia dieksekusi? Seperti apa cerita kronologi eksekusi mati DNA Aidit? Harian Unik akan menceritakan kronologis kisah eksekusi mati DNA Aidit. Selepas peristiwa G30S, Aidit melarikan diri ke daerah basis PKI di Jawa. Di berbagai tempat dia bersembunyi dari kejaran aparat TNI pimpinan Soeharto Seng pemegang Super Semar. Setelah lari ke beberapa lokasi, melalui peran intelijen, akhirnya DNA Aidit ditangkap aparat militer pada tanggal 22 November 1965 jam 23 WIB. Aidit ditangkap dari tempat persembunyiannya di rumah Kasim alias Harjo Martono di Kampung Sambeng, Solo. Ketika berada di rumah Kasim, Aidit sebetulnya nyaris tidak tertangkap oleh tentara, sebab waktu penggerebekan pertama di rumah Kasim, tentara tidak berhasil menemukannya meskipun rumah tersebut sudah diobrak-abrik. Tentara saat itu sempat berpikir Aidit telah kabur sebelum pengepungan terjadi. Namun intelijen bersikukuh bahwa Aidit masih berada di dalam rumah Kasim. Pernyataan intelijen membuat tentara membawa Kasim ke markas untuk diinterogasi. Mungkin karena tidak tahan terhadap interogasi yang terjadi, Kasim akhirnya buka suara dan menunjukkan di mana lokasi Aidit sedang bersembunyi. Dari markas, tentara kembali membawa Kasim ke rumahnya. Pada saat itu sebagian tentara masih melakukan pengepungan ketat terhadap rumahnya. Di hadapan moncong senjata, Kasim menggeser lemari di salah satu ruangan di rumahnya. Dari balik lemari itulah, terdapat pintu rahasia ke lokasi di mana Aidit sedang bersembunyi. Pemimpin tentara saat itu bernama Letnan Ming Priyatno mengacungkan senjata ke pintu sambil berkata, "Keluar dari tempat persembunyian atau rumah ini saya bakar," gertak Letnan Ming Priyatno. Sumber buku Bakri A.G. Tian Lean, Bung Karno Antara Mitos dan Realita, Den Revolusi, halaman 153. Karena terdesak akhirnya DNA Aidit bersuara dari balik persembunyiannya, lalu membuka pintu dan keluar dari balik lemari. Aidit balik menggertak Letnan Ming. "Saya Menteri Koordinator, utusan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Saudara mau apa?" gertak DNA Aidit. Mendapat gertakan Sang Menko, Letnan Ming Prayitno sempat kecut dan menjawab pelan. "Saya hanya menjalankan tugas untuk menangkap," kata Letnan Ming. Aidit kemudian menjawab, "Baik. Tetapi saya diperlakukan sebagai Menko," kata DNA Aidit dengan tegas. Itulah drama penangkapan Aidit di Solo, Jawa Tengah. Aidit kemudian dibawa ke Loji Gandrung. Pada hari penangkapannya itu, Aidit sempat menikmati kopi dan rokok. Bahkan, saat akan dibawa, Aidit sempat meminta rokok. "Boleh ya rokok ini saya bawa?" kata Aidit. Lalu, seorang tentara yang menangkapnya menjawab, "Bawa saja rokok itu. Nanti buat rokokan bersama Gatot Subroto," katanya menyiratkan bahwa Aidit akan segera menyusul Jenderal Gatot Subroto yang telah meninggal pada tahun 1962. Pasca penangkapan, Aidit dibawa ke Loji Gandrung. Di sana, seorang tentara berpangkat mayor sempat mencoba mengambil alih penangkapan Aidit. Namun, upaya itu ditolak oleh Komandan Brigade Majen Yasir Hadibroto. Sesuai dengan perintah Jenderal Soeharto, Yasir kemudian memerintahkan anak buahnya, Mayor ST untuk mencari sumur tua tak berair. Di sumur kering itulah kelak hidup Aidit berakhir di hadapan regu tembak.
Saat akan dieksekusi, Aidit sempat mengingatkan para aparat militer bahwa dirinya adalah seorang menko dalam kabinet Dwi Kora. Tahu kamu artinya apa seorang menko? Seorang wakil ketua MPR sementara kemari? Apa ini sumur? Untuk apa? Katanya kepada Maijen Yasir Hadibroto. Namun gertakan Aidit kali ini tidak berpengaruh. Pertanyaan Aidit itu kemudian dijawab oleh Yasir. Saya mengerti Pak, dan kalau Bapak mau tahu sumur ini untuk apa? Ini buat Bapak. Bapak tahu bukan kalau Pak Yani juga dimasukkan sumur seperti ini? Kata Maijen Yasir Hadibroto kepada Aidit. Sadar ajal semakin mendekat, Aidit kemudian meminta waktu untuk berpidato. Jangan tergesa-gesa, saya mau pidato dulu, kata Aidit. Di akhir pidatonya, Aidit lalu berteriak hidup PKI. Seruan itu menjadi seruan Aidit yang terakhir, sebab sejurus kemudian, peluru langsung menyusup ke balik daging-dagingnya. Setelah roboh dihantam timah panas, jasad Aidit kemudian dimasukkan ke sumur tua, persis seperti nasib pahlawan revolusi yang gugur dimasukkan ke sumur lubang buaya. Di atas jasad Aidit, para tentara menimbun sejumlah batang pisang, kayu-kayu kering, tanah, lalu membakarnya untuk menghilangkan jejak Aidit. Jumlah tentara yang terlibat dalam eksekusi mati DNA Aidit adalah 4 orang, ditambah 2 kopral pengemudi jeep. Ketika detik-detik eksekusi, tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa Aidit ditembak mati, termasuk tentara brigade.